Bismillahirrahmanirrahim. Aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir li kulli umurina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Jamaah Masjid Ar-Raudhah yang semoga senantiasa diberkati, senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita berkumpul di majelis yang sangat mulia, yang sekiranya kita bisa melihat malaikat, sungguh sudah penuh malaikat menaungi Masjid Ar-Raudhah. Karena kata Nabi, majtama'a qaumun, kalau ada sebuah kelompok manusia berkumpul di masjid-masjidnya Allah, maka keutamaannya salah satunya dinaungi oleh para malaikat, disebut setiap nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak ada manusia yang mungkin tidak populer di dunia tapi terkenal di akhirat, yaitu manusia yang sering bermajlis, berkumpul untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini kali pertama saya Al-Fakir diizinkan untuk belajar bareng jemaah ya, tentang satu tema yang cukup penting, yaitu tentang the happiness, tentang kebahagiaan. Memang saya fokus ya, bertahun-tahun berdakwah, dari semenjak dulu Allah izinkan berdakwah di pedalaman, kemudian sekarang aktif di lembaga training spiritual, fokus membahas tentang kebahagiaan. Kenapa? Karena kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah berkata, la syai'a ahabbu minasyaitani min huznil mu'min. Tidak ada yang paling dicintai oleh setan, oleh iblis, melebihi sedihnya orang beriman. Jadi setan tuh paling demen, paling senang kalau lihat orang beriman bersedih hatinya. Karena kesedihan itu dekat dengan kekufuran. Kesedihan membuat ibadah tidak maksimal. Kesedihan membuat kita tidak produktif. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW bahkan berdoa setiap pagi dan petang, meminta 8 perlindungan yang mungkin sama-sama kita hafal doanya. Salah satu dari 8 perlindungan yang Nabi minta untuk Allah jauhkan adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gelisahnya hati dan bersedih hati. Bahkan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yunus. Allah berfirman di surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu harusnya orang beriman bahagia. Oleh karena itu, bahagia itu termasuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita merujuk kepada usul al-aslu fil amri yadullu 'alal wujub. Kalau ada perintah dalam konteks Quran, dalam teks Quran maupun hadis, itu hukum asalnya wajib, Pak. Kecuali ada dalil yang menggeser kewajiban itu menjadi hukum di bawah wajib. Dan perintah kebahagiaan tegas Allah firmankan di surah Yunus ayat 58 tadi, falyafrahu, berbahagialah. Maka apa sih rumus bahagia yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an? Karena kalau bicara tentang kebahagiaan, ini isu yang lagi happening. Saya diundang di berbagai perusahaan, di berbagai pemerintahan, tema pentingnya tentang kebahagiaan. Karena manusia semuanya tanpa terkecuali pasti ingin bahagia, termasuk yang hadir di sini. Betul?
Coba ya di sini yang pengen bahagia boleh bantu saya angkat tangan. Nah, yang angkat tangan berarti belum bahagia. Mungkin pertanyaannya harus saya ralat ya. Yang sudah bahagia dan ingin jauh lebih bahagia. Nah, kita semua Pak. The ultimate currency of human life is happiness. Mata uang paling mahal yang dimiliki oleh manusia adalah kebahagiaan. Seluruh manusia, kata Nabi, kullun nas yaghdu, setiap manusia bangun pagi-pagi Pak, beraktivitas apapun aktivitasnya, mesti tujuan akhirnya pengen hidupnya senang, pengen hidupnya bahagia. Dan ternyata sebelum kita membahas konsep Quran, kita juga tidak boleh menutup mata dari konsep yang dimiliki oleh kebanyakan manusia, yang itu sudah disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu tentang konsep kebahagiaan. Ternyata kalau kita pelajari, minimal ada tiga sumber kebahagiaan yang dijadikan sumber kebahagiaan oleh kebanyakan manusia. Ada 3 jenis kebahagiaan. Yang pertama, ini jenis yang paling banyak diyakini sebagai sumber kebahagiaan, yaitu yang kita sebut dengan material happiness. Bahagia bersumber karena materi. Dan ini keyakinan yang diyakini oleh mayoritas manusia. Maka tidak heran jika ada materinya, tidak ada lelahnya Pak. Tidak ada letihnya. Maka bukan masjid yang terlampau jauh, tapi tidak ada materi yang disediakan di sop pertama di sebuah masjid. Seandainya takmir masjid DKM Ar-Raudhah memberikan pengumuman, berhubung takmir masjid sedang bahagia, maka mulai besok siapa yang sholat subuh berjamaah sop pertama 1 juta. Kira-kira ramai tidak jemaah? Berebut tidak? Berebut. Karena materi, sesuatu yang manzur, sesuatu yang kasat mata. Apakah salah menjadikan materi sumber kebahagiaan? Ternyata tidak sepenuhnya salah. Karena manusia tidak bisa lepas dari materi. Itulah kenapa Allah berfirman, wabtagi fima atakallaha daral akhirah. Carilah ridha Allah dengan mengejar akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Ya tidak lain tidak bukan urusan materi. Tetapi kemudian Nabi sudah menjelaskan tentang satu konsep yang hari ini sedang banyak diteliti oleh para peneliti barat. Kita harus mengakui jamaah semua bahwa memang para peneliti yang aktif meneliti sekarang di negara barat, karena anggaran penelitian mereka begitu hebat dan begitu besar. Tetapi kalau kita merujuk 300-400 tahun yang lalu, ya abad-abad keutamaan kaum muslimin, justru peneliti itu banyak dari kaum muslimin. Para ahli di bidang ilmu yang sangat dibutuhkan oleh dunia itu dimiliki oleh ulama-ulama Islam. Ada istilah namanya hedonic treadmill. 2 kata, hedon dan treadmill. Hedon berusaha untuk mengejar keinginan. Treadmill tempat kita berlari tapi nggak kemana-mana. Itu istilah untuk satu fenomena di mana manusia itu mengejar kebahagiaan tapi nggak sampai-sampai Pak. Dan ternyata itu sudah Nabi sabdakan 1400 tahun yang lalu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, seandainya ada anak Adam memiliki emas sebesar gunung Uhud. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah umroh atau haji mesti pernah melihat Uhud. Uhud dari kalimat ahad Pak, disebut Uhud karena beberapa gunung menyatu Pak. Makanya Uhud itu panjang. Bayangkan kita punya emas sebesar gunung Uhud. Kira-kira kaya atau kaya raya? Ya, berapa kubik ton itu ya gunung Uhud. Kita punya emas hari ini 1 ton aja Pak. Sekarang 1 gramnya sudah hampir 2 juta, bahkan sudah 2 juta di Pegadaian. Katakan kita punya emas 1 kilo aja, sudah 2 miliar kita punya. Bayangkan kalau kita punya emas sebesar gunung Uhud. Kira-kira cukup gak Pak? Menurut jamaah Ar-Raudhah, kira-kira kalau kita punya simpenan emas sebesar gunung Uhud cukup gak kira-kira? Cukup. Kenapa Anda bilang cukup? Karena belum punya segitu Pak. Tapi kata Nabi, seandainya anak keturunan Adam punya emas sebesar gunung Uhud, dia akan minta gunung emas yang kedua Pak. Ternyata kebahagiaan materi itu tidak akan pernah ada ujung dan batasnya. Itulah kenapa Islam tidak menjadikan materi
sumber utama untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena siapa yang kebahagiaannya utamanya karena materi, maka kebahagiaannya bersifat temporer, bersifat sementara. Semua materi, Pak. Kalau kita merujuk kepada penelitian, di jurnal penelitian disebutkan ultimate peak performance-nya kebahagiaan karena materi itu 3 bulan, Pak. Jadi kalau ibu bapak dapat sesuatu yang sifatnya materi, itu kebahagiaannya terasa puncak-puncaknya 3 bulan. Setelah itu turun, Pak. Turun sampai di garis biasa aja. Contoh sederhana, ibu bapak beli handphone. Sekarang lagi ramai iBox, Pak. Karena iPhone baru dibuka, iPhone 16 baru launching, iBox di mana-mana ramai. Orang berburu handphone terupdate di generasi iPhone yaitu iPhone 16. Ketika ibu bapak Allah izinkan beli iPhone 16, kira-kira senang, bahagia tidak? Bahagia, Pak, senang. Nggak ada WA aja bawahnya pengen buka terus. Ya apa aja pakai dipoto. Karena handphone iPhone 16. Bulan pertama kira-kira kalau handphone itu baru dimiliki bulan pertama, naruhnya di pelan-pelan apa dilempar? Oh, pelan-pelan. Sebelum tidur dipastikan handphone dulu aman nih. Jangan sampai tertiduri. Itu bulan pertama. Bulan kedua masih begitu, tahun kedua sudah beda, Pak. Handphone di mana, orangnya di mana. Udah retak di mana-mana. Dan sudah launching lagi iPhone 17. Maka siapa yang bahagianya karena materi, maka dia seperti meminum air laut, tidak akan pernah ada ujungnya. Bahkan bahagia karena materi itu bisa jadi tidak sampai 3 bulan. Bahkan bisa ada kasus di mana bahagia karena materi hanya bertahan beberapa jam. Contoh, ibu bapak pengen banget punya handphone, misalnya iPhone 16. Belilah di iBox iPhone 16. Setelah kebeli itu iPhone, setelah inden, kan sekarang inden karena banyak permintaan, kemudian Anda dapatkan materi yang Anda inginkan yaitu iPhone 16, baru sampai parkiran iBox launching iPhone 17. Kira-kira gimana perasaannya? Ih, ya Allah, kalau saya tahu itu iPhone 17 launching, saya beli yang 17. Itu iPhone 16 belum dibuka itu bungkusnya, sudah sampai parkiran, sudah hilang kebahagiaannya karena melihat tayang launching iPhone 17. Begitulah sangat rapuhnya kebahagiaan karena materi. Dan termasuk materi apa? Pasangan, rumah, mobil. Mobil kalau pertama-pertama dibeli gimana? AC-nya kerasa sejuk gak? Oh, sejuk sekali, Pak. Ya. Ketika sudah tahun pertama dimiliki, tahun kedua diselip mobil yang lebih bagus, kayaknya jok mulai kerasa keras, Pak. Karena dalam hati ada keinginan yang lain. Makanya Nabi sudah bersabda, kebahagiaan karena materi itu tidak akan pernah mencukupi kebahagiaan hati. Yang kedua, ternyata disebutkan juga kebahagiaan yang kedua yang banyak dijadikan sumber kebahagiaan adalah social happiness. Bahagia karena apresiasi dari orang, Pak. Dan social happiness ini paling kuat di kaum Hawa, di kaum perempuan. Kebanyakan love language mereka verbal. Mereka tuh paling suka diucapkan kata-kata yang indah kepada mereka, Pak. Makanya laki-laki jangan pelit memuji istri. Ya. Nabi itu punya panggilan yang khas kepada para istrinya. Salah satunya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau jarang sekali memanggil ya Aisyah. Beliau sering memanggil ya Humaira. Dari kalimat ahmar, wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Aisyah putih, kalau malu, kalau sedikit malu begitu tersipu malu, pipinya merah. Ya. Seorang suami berkata, Ustadz, kalau Rasulullah memanggil Aisyah ya Humaira pantas karena pipinya kemerah-merahan, kalau istriku hitam bagaimana? Apakah saya panggil ya Hajar Aswad? Panggilan yang menyenangkan tidak harus bersifat definitif, bisa jadi konotatif. Mungkin istri kita tidak kemerah-merahan, tapi tidak apa-apa dipanggil ya Humaira untuk menyenangkan hatinya. Tapi ternyata Imam Asy-Syafi'i, ulama besar yang lahir di Gaza, Palestina, yang tadi didoakan oleh imam kita, meninggal di Mesir, salah satu ulama yang sangat mumpuni di bidangnya. Dari 4 madhab, beliau Imam Syafi'i yang paling banyak pengalamannya.
traveler sejati, beliau melanglang buana ke beberapa negara untuk mencari ilmu, tidak diragukan keilmuannya. Bahkan Imam Syafi'i disebut Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Di mana di masa itu sudah banyak penyimpangan, Imam Syafi'i lah yang mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan koridornya. Imam Syafi'i pernah berkata, innaka la taqdir, kamu tidak akan mampu menyenangkan semua hati manusia. Fudail ibnu Iyad pernah berkata, ridhon nas ghayatun la tudrak, ingin dicintai semua manusia, cita-cita yang tidak mungkin tergapai. Jadi siapa yang bahagianya saat disukai manusia, maka dia tidak akan pernah bahagia selamanya. Karena sebaik apapun Anda, tetap ada yang tidak suka kepada Anda. Siapa kita, Pak? Nabi Muhammad baik akhlaknya? Baik. Kana khuluqul Quran, akhlak Nabi itu isi Quran, Pak. Tapi ada yang suka? Banyak. Ada yang tidak suka? Ada, Pak. Nabi loh, Pak. Ada yang tidak suka. Loh, siapa kita berharap disukai semua manusia? Impossible, gak mungkin. Maka siapa yang bahagianya saat perilakunya dipuji, diapresiasi, maka kebahagiaannya rapuh. Kenapa? Orang kalau sudah benci, sebaik apapun Anda, tetap kalimatnya tidak enak. Kita nyapa dibilang so akrab, nggak nyapa dibilang sombong. Makanya betul kata Imam Ali pernah berkata, tidak usah sibuk memperkenalkan siapa dirimu kepada orang lain, karena orang yang membencimu tidak akan percaya itu, Pak. Dan orang yang menyukaimu tidak butuh itu. Maka lantas Islam memberikan solusi. Lantas kebahagiaan yang hakiki, the authentic of happiness itu apa? Ternyata bukan materi, bukan sosial. Kita bahagia bukan karena dapat materi, kita bahagia bukan karena dipuji. Tapi sumber kebahagiaan utama dalam bahasa umum namanya spiritual happiness. Spiritual happiness artinya kebahagiaan yang bersifat spirit, bersifat dari dalam. Jadi kalau kata para ahli psikologi positif, your happiness, your ownership, bahagiamu tanggung jawab dirimu, bukan orang lain. Jadi kita tidak bahagia itu bukan karena orang lain, Pak, tapi karena pilihan kita sendiri. Dan Islam itu sudah memberikan penjelasan yang begitu lengkap. Kalau kita membedah tentang kebahagiaan, secara terminologi bahagia dalam Quran tuh banyak katanya, Pak. Bahagia tuh bahasa Arabnya banyak. Ada as-sa'adah, bahagia. Ada as-surur. As-surur pakai sin kecil, surur, bahagia. Kalau pakai sin besar kebalikannya, kesengsaraan. Makanya hati-hati dengan bahasa Arab, Pak. Surur artinya kebahagiaan, syur artinya kehancuran, keburukan. Ya, sering mendengar alhamdulillahirabbil alamin min syururi. Nah, harusnya min surur. Surur artinya bahagia. Bahagia juga al-farah, bahagia. Al-farah, bahagia. Bahagia banyak. Tapi ternyata kebahagiaan yang banyak dikejar oleh manusia, happiness, itu lebih dekat dalam bahasa Arab dengan at-tuma'ninah. Bahasa Inggris bahagia juga banyak, Pak. Pleasure itu kesenangan. Happiness. Nah, cuman kalau kita membahas happiness, kata yang paling dekat dengan happiness dalam bahasa Arab itu at-tuma'ninah. Itmi'nan, ketenangan. Jadi kebahagiaan atau happiness itu lebih pas diartikan ketenangan, Pak. Maka bagaimana rumusnya? Ternyata Quran itu tidak hanya bersifat teoritis. Memang metodologi pembelajaran yang paling bagus itu pakai contoh, Pak. Betul ya? Pakai example. Makanya Allah langsung contohkan, kalau Anda ingin bahagia, tiru satu figur, di mana figur ini seorang nabi, di mana nabi ini paling banyak namanya disebutkan di Quran, Pak. Nabi siapa? Masya Allah, memang jamaah Ar-Raudhah terkenal rendah hati dan tidak sombong. Dari tadi saya tanya semuanya diem, ya Masya Allah, menundukkan kepala. Memang kerendahan hati yang sangat luar biasa. Nabi Musa alaihissalam. Banyak ceritanya di juz 1, juz 2 sampai juz 30 ada kisah Nabi Musa. Pertanyaannya, bukankah Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Lantas kenapa bukan Nabi Muhammad yang banyak ceritanya? Nabi Muhammad sedikit saja ceritanya. Tapi yang paling banyak kisah Nabi Musa, Pak. Berulang kali Allah ceritakan.
Di surat juz 1, juz 2 ada. Di pertengahan nanti di surat Al-Isra ada lagi. Di juz pertengahan, di surat 17, surat 18. Di akhir Al-Quran juz 30 ada lagi kisah Nabi Musa. Seolah-olah Allah membuka kisah Quran dengan kisah Nabi Musa, pertengahan Nabi Musa, di akhir pun Nabi Musa. Ada apa dengan kisah Nabi Musa? Bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad kalau sedang punya masalah berat dalam dakwah, maka beliau selalu ingat saudaranya, abangnya, yaitu Nabi Musa. Ada apa dengan Nabi Musa? Ternyata kata para ulama tafsir, kenapa kisah Nabi Musa paling banyak diangkat? Karena kisah Nabi Musa itu bahasa anak sekarang relate dan relevan dengan kebanyakan kisah kita, Pak. Kalau kita membaca kisah Nabi Muhammad, nanti ada reasoning, ada alasan anak sekarang untuk tidak mencontoh Nabi Muhammad. Apa alasannya? Nabi Muhammad bisa sukses dalam berdakwah, wajar, beliau punya privilege, Pak. Beliau terlahir dari bangsa Quraisy terbaik, kakeknya pemegang kunci Ka'bah, Pak. Jadi beliau terlahir dari kalangan orang yang terpandang dan terhormat. Bapaknya Abdullah, kesayangan kakeknya Abdul Muttalib. Beliau lahir dari Quraisy terbaik, penduduk Mekah dengan suku-suku Quraisy lah suku terbaik. Dan beliau terlahir dalam keadaan jawami'ul kalim, lisannya sangat fasih berkata-kata, Pak. Makanya kalau ada ustadz bilang, ya Nabi Muhammad wajar mungkin beliau berdakwah sukses karena beliau terlahir orang tuanya sudah terpandang. Sedangkan Nabi Musa tidak ada alasan kita tidak bisa mencontoh beliau. Kalaupun kita mengatakan kita tidak punya privilege untuk berdakwah, Nabi Musa lebih mengerikan hidupnya, Pak. Di sini ada yang seterpuruk-terpuruknya hidup, ada yang pas bayi dilempar ke sungai. Ada. Misalnya, Ustaz, kayaknya saya nggak bakat jadi orang sukses. Kenapa? Saya terlahir dari orang biasa. Sebiasa-biasanya Anda lahir tidak dibuang di sungai. Nabi Musa sudahlah terlahir dari rakyat jelata, buronan, dibuang ke sungai bayinya. Makanya tidak ada yang lebih rendah kisahnya dibanding kisah Nabi Musa. Seolah-olah Allah ingin berfirman begini, kalau Nabi Musa, manusia yang sangat minus modalnya, bisa Allah sukseskan, apalagi Anda yang hidupnya tidak seminus Nabi Musa. Kalau Nabi Musa bisa sukses berdakwah, padahal lisannya tidak jelas berkata-kata, apalagi Anda yang jelas, yang pernah kuliah ilmu komunikasi misalnya, yang pernah ikut pelatihan public speaking misalnya. Nabi Musa lisannya tidak jelas, Pak, tapi sukses berdakwah. Maka yuk kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Musa. Kalau kita merujuk kepada kisah Nabi Musa, kisahnya ada di banyak ayat, tapi salah satu yang lengkap di surah Asy-Syu'ara, surah 26 ayat 60 sampai 67. Nanti ayah bunda bisa buka di rumah, panjang kisahnya. Intinya Nabiullah Musa alaihissalam begitu luar biasa survive di dalam kehidupannya. Dan happy ending gak kisahnya Nabi Musa? Happy ending ya. Beliau menang, semua musuhnya kalah, beliau menjadi pemimpin Mesir kan ya. Dan apa rahasia kemenangan Nabi Musa? Dengan segala keterpurukan beliau di awal, tapi kisahnya begitu indah. Allahumma la sahla illa ma ja'altuhu sahla. Kata Nabi, tidak ada yang sulit jika Allah mudahkan, dan tidak ada yang mudah jika Allah tidak memudahkan. Maka apa yang membuat Nabi Musa berhasil? Sebenarnya akan sangat panjang kalau kita membahas kisah Nabi Musa, Pak. Saya biasa membahas kisah Nabi Musa itu di sebuah kelas, itu jam 8 pagi sampai jam 8 malam, one day full training, Pak. Ya. Anda bisa buka di website PPA Institute atau di YouTube, banyak potongan-potongannya. Kami sengaja buat kelas supaya orang-orang yang tidak punya waktu belajar seperti ini tiap pekan datang ke pelatihan 1 hari, kita ngaji full membahas bagaimana tauhidnya Nabi Musa. Karena tidak ada sumber kebahagiaan melainkan dari ketauhidan seorang hamba, Pak. Makanya tauhid dan kebahagiaan itu linear, Pak. Semakin bertauhid semakin bahagia orang. Karena tauhid itu sumber utamanya satu, trust and belief, keyakinan, Pak. Keyakinan bahasa Arabnya apa? Iman. Orang kalau kurang yakin mesti hidupnya gelisah. Ibu bapak kalau naik pesawat ragu sama pilotnya, kira-kira tenang nggak sepanjang naik pesawat? Bisa tidur istirahat gak kira-kira?
Kebayang nggak kalau ibu bapak naik pesawat, sebelum pesawat take off, pramugari atau pramugaranya maju ke depan, terus memberikan announce, memberikan pengumuman berbunyi begini: selamat datang di Aurora Airlines, kita akan terbang ke Balikpapan dengan durasi 2 jam, dan kita diterbangkan oleh pilot yang baru jadi pilot hari ini, dan ini penerbangan perdananya, mohon doanya semoga selamat sampai tujuan. Kira-kira tenang tidak di pesawat? Tidak, Pak. Tapi kenapa kita bisa tenang padahal nggak pernah lihat pilotnya? Bahkan pilotnya kita nggak lihat, Pak. Karena kita yakin. Nggak mungkin lah ini penerbangan seprofesional ini milih pilot sembarangan. Cukup yakin membuat kita tenang, jemaah. Nah, dan yakin itu modal utama dari iman. Makanya harta dengan kebahagiaan tidak linear, Pak. Ada orang banyak hartanya makin menurun tingkat kebahagiaannya, banyak. Jabatan dengan kebahagiaan gak linear, Pak. Dan ini penelitiannya banyak. Silahkan buka jurnalnya. Ternyata yang linear tuh nilai spiritual, Pak. Semakin spiritual orang, semakin kebahagiaannya semakin meningkat. Nah, spiritual dalam Islam tentu merujuk kepada Al-Quran. Dan salah satu kisah yang paling bagus kita contoh adalah kisah Nabi Musa. Di mana Nabi Musa itu punya yang namanya unconditional happiness. Bahagianya tanpa syarat, Pak. Dan ini kita lihat dari orang-orang saudara kita di Palestina, Pak. Kemarin ketika Idul Fitri mereka bersukaria padahal rumah mereka hancur. Tidak ada syarat kebahagiaan yang mereka miliki, Pak. Kalau kita menyebutkan saya bahagia kalau punya anak mereka meninggal. Kalau kita menyebutkan kita bahagia kalau punya rumah, mereka nggak punya rumah. Tidak ada satupun syarat kebahagiaan yang mereka miliki kecuali satu, iman yang masih ada dalam dada-dada mereka, Pak. Itulah yang masih membuat mereka bisa tersenyum di saat bercengkrama dengan saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya. Dan ternyata kalau kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa secara singkat karena waktunya terbatas, maka kita mulai dari doa Nabi Musa yang Allah abadikan di surah Thaha, surah 20 ayat 25 sampai 26. Jadi kalau kita ingin hidupnya ajaib sebagaimana ajaibnya Nabi Musa, Pak. Modalnya minus tapi bisa survive sampai kemudian plus, sampai kemudian bisa menjadi pemenang, mengalahkan pemimpin yang sangat berkuasa adidaya di masa itu bernama Fir'aun. Maka mulailah dari surat Thaha, surat 20 ayat 25 sampai 26. Mulailah dari meniru doanya Nabi Musa, Pak. Every miracle come from prayer. Setiap keajaiban selalu ada doa di balik itu, Pak. Anda boleh sebut kisah keajaiban siapa? Kisah keajaiban Nabi Yunus yang bisa selamat dari tenggelamnya ikan di tengah lautan malam. Secara akal nggak mungkin selamat Nabi Yunus, Pak. Allah abadikan di surah Al-Anbiya. Dan tahu nggak keajaiban yang Nabi Yunus dapatkan dari apa? Dari doa, Pak. Makanya betul kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Senjata terbaik orang beriman itu doa, Pak. Sebelum yang lain, before everything, Pak. Islam memenangkan puluhan kali perang bukan karena lebih hebat teknologi senjatanya, Pak. Perang Badar, Islam tidak membawa senjata perang. Memang perang Badar tidak niat berperang. Cuma 300 orang dengan alat seadanya melawan 1000 lebih dengan pasukan infanteri, valerius, lengkap semua. Tapi Islam menang. Kenapa? Karena Islam selalu memiliki keyakinan kepada Allah. Justru ada perang di mana perang ini pertama kali Islam lebih banyak jumlahnya, Pak. Tapi di saat itulah Islam kalah berperang di ronde pertama. Namanya perang Hunain, Pak. Perang Hunain terjadi setelah Fathu Mekah, di mana Islam sudah banyak pengikutnya, maka kemudian terjadilah perang bernama perang Hunain. Sambil kemudian mereka mendatangi lembah Hunain, sebagian kaum muslimin berkata, udah gak usah terlalu tegang, kita dulu sedikit aja menang, apalagi sekarang yang banyak, begitu, Pak. Mereka sudah mulai hilang kebergantungannya kepada Allah. Maka perang Hunain terdiri dari 2 ronde. Ronde pertama kaum muslimin kalah, Pak, kocar-kacir pasukannya. Kemudian mereka bertobat, menyadari kesalahan, kelalaian hati mereka yang kurang bergantung kepada Allah. Mereka pun kemudian bersatu kembali, barulah menang. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengambil intisari keajaiban, kebahagiaan kisah Nabi Musa, mulailah dari mencontoh doa Nabi Musa. Apa doanya? Doa yang sangat familiar. Doa yang mungkin sudah sering kita baca, namun mungkin kita belum hayati sepenuh hati.
Apa doanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ada 3 sebenarnya, sampai wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi itu doa khusus untuk Nabi Musa karena memang Nabi Musa lisannya tak pandai berkata-kata. Secara umum 2 kalimat ini yang relate dengan kita kan. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Lihat teksnya. Urutannya yang Nabi Musa minta, lapang dada dulu apa mudah urusan dulu? Coba diperhatikan. Yang Nabi Musa minta pertama, lapang dada dulu apa mudah urusan dulu? Ya. Kalau kita nih mana yang benar menurut kita? Urusannya dimudahkan baru lapang, atau lapang dada dulu baru mudah urusan? Ya, kalau kita selama ini ya urusannya mudah dulu baru seneng. Ternyata enggak, Pak. Harusnya kita seneng dulu, alam semesta memudahkan urusan. Dan itu gak cuman sesuai dengan Quran, Pak, dan itu sesuai dengan ilmu kekinian. Ternyata aura negatif kita mengundang aura negatif sekitar kita. Contoh, ibu bapak kalau dari rumah sedang marah, itu ada kejadian, selalu ada kejadian di jalan yang nambah marah, Pak. Tukang parkirnya lelet lah, lampu merahnya gak mati-mati misalnya. Orang kalau di rumah marah, Pak, bawaannya tuh semua orang bikin marah. Nyampe kantor atasannya jengkelin misalnya. Karena ternyata kondisi batin seseorang mengundang batin yang sama, Pak. Al-arwah junudu mujannadah. Kata para ulama, aura atau ruh itu berkumpul dengan ruh yang sefrekuensi, Pak. Oleh karena itu, kalau kita merujuk ke doa Nabi Musa, berarti rumusnya kita lapang dada dulu baru mudah urusan. Makanya rumusnya ini, lapang dada adalah kunci bahagia. Jika hati lapang, semua jadi gampang. Hati lapang, urusan gampang. Gampang dapat uang, apalagi senang, apalagi Pak? Cari Pak. Riang, biasanya tidak punya hutang, apalagi? Apa Pak? Tapi siapa yang hatinya sempit, urusan terasa sulit. Makan apa aja rasanya pahit. Biasanya orangnya pelit, sering sembel. Dan itu fakta, jemaah. Ibu bapak pernah nggak nyari barang dalam keadaan terburu-buru, dalam keadaan hati tidak lapang, pengen banget ketemu, obsessive controlling, ketemu nggak barangnya? Nggak ketemu ya? Kapan ketemunya itu barang? Saat sholat katanya. Tahu nggak kenapa sholat sering menemukan? Karena sholat itu menenangkan juga. Tapi biasanya yang terjadi, kapan barang yang dicari ketemu? Saat tidak dicari. Betul Pak? Makanya ada kalimat, nih barang kalau nggak dicari ketemu. Sebenarnya bukan itu konsepnya. Barang itu ketemu saat Anda sudah merelakan untuk tidak ketemu, Pak. Rela itu bahasa lain dari lapang dada. Makanya kalau ibu bapak datang ke psikolog ya, atau bahkan psikiater yang lebih parah mungkin penyakit mentalnya, selalu terapi yang pertama itu terapi acceptance, terapi menerima kenyataan. Orang kalau belum menerima kenyataan, mungkin buruk kenyataannya, dia tidak bisa sembuh dari penyakit mentalnya. Nah, acceptance, penerimaan itu bahasa kitanya tuh lapang dada, syarhus sadr. Dan secara singkat, ya semoga menjadi kemanfaatan. Dan semoga 5 ini kita pegang, Pak, dan kita amalkan dalam kehidupan. Insya Allah hidup kita jauh lebih mudah bahagia. Dan kalau bisa dihafal, jadi kalau kita amati, Pak, kan tidak semua kenyataan sesuai harapan, betul tidak? Tidak semua, Pak. Kita nyetirnya baik-baik, ada orang nyetirnya nggak baik-baik, disenggol mobil kita. Kita walaupun nggak mau, ya terjadi, Pak. Habis nyenggol kabur gitu. Kan terlalu banyak peristiwa yang unpredictable, Pak. Gak bisa kita prediksi. Kalau kita ingin memastikan alam semesta sesuai dengan keinginan, itu gak mungkin, Pak. Kita baik, orang lain gak baik sama kita. Maka kita harus punya obat supaya kalau ada kejadian pahit, kita tidak terlampau menderita, Pak. Bisa survive. Nah, ternyata setiap peristiwa itu ada 2 macam respon. Kalau ada peristiwa menimpa kita, ada 2 macam respon. Yang pertama respon reaktif.
respon yang dilakukan oleh seorang tanpa berpikir, Pak, biasanya negatif dan bersifat merusak. Anda sedang makan bubur. Sebelum makan bubur bilang sama anak, "Nak, jangan lari-lari, mama lagi makan bubur. Nanti kesenggol tumpah." Ternyata anak Anda tidak mendengarkan, Anda lagi makan bubur, ternyata anak masih lari, kesenggol tumpah. Langsung ngomong, kira-kira ngomongnya baik atau buruk? Buruk. Dia tidak ngomong banyak kata, cuma 3 huruf. Kan. Maka respon yang reaktif seperti zat reaktif, Pak, merusak. Ngomongnya pasti nyakitin, nadanya pasti meninggi. Betul tidak? Maka Islam mengajarkan untuk merespon dengan respon proaktif. Respon yang sebelum keluar respon ada jeda dulu, Pak. Makanya dalam rumus kehidupan sehari-hari kita tuh harus punya ilmu namanya sajedah, Pak. Sadari, jeda, pilih, Pak. Setiap respon apapun sadari, oke, saya lagi nggak nyaman nih perasaannya, lagi jengkel. Maka sadar bahwa sedang marah tuh bagus, Pak. Karena kalau Anda sedang marah pasti tidak akan baik ujungnya, nggak akan baik, Pak. Nggak ada orang marah ngomongnya baik, kecuali orang-orang yang sudah tinggi imannya, Pak. Makanya kata Nabi apa? Al-ghadabu minasyaiton, marah itu dari setan. Makanya kalau kata Nabi, kalau Anda sedang marah berdiri, kata Nabi, biar ada jeda, Pak. Kalau marahnya sedang duduk, berbaring. Masih marah juga, ambil wudhu. Nah, itu tuh untuk apa? Untuk memberikan jeda supaya nggak langsung ngerespon. Makanya ibu, bapak-bapak, Pak, kalau istri sedang marah, jangan dinasehati, Pak. Dalam ilmu neuroscience, Pak, otak itu, Pak, ada bagian otak yang fungsinya menerima advice, menerima saran. Dan ketika orang marah, bagian otak itu tertutup rapat, Pak, terkunci. Makanya sia-sia kalau Anda menasehati istri yang sedang marah. Bahkan istri yang sedang marah diancam neraka pun tidak mempan, Pak. Istri marah-marah sama suami, kemudian suaminya tahu istrinya sering pengajian. "Bu, ibu kan tahu kalau marah-marah sama suami nanti masuk neraka." "Nggak apa-apa." Yang salah bukan nasihatnya, yang salah waktu Anda menasehati itu tidak tepat, Pak. Nah, begitupun kepada anak. Ironisnya, banyak orang tua justru sering menasehati anak saat anak berbuat baik atau saat anak berbuat salah. Salah, Pak. Saat orang berbuat salah, maka otak untuk menerima saran itu tertutup, Pak. Makanya kalau anak berbuat salah, cukup selesaikan masalahnya, kasih jeda, baru kasih nasihat, Pak. Saat baru terjadi masalah, dia menolak nasihat dari Anda. Karena semua nasihat Anda dianggapnya sedang menjustify, menghakimi dia, Pak. Makanya kalau Anda misalnya sedang di dapur, kemudian anak Anda nyenggol piring, kemudian Anda bilang, "Makanya hati-hati kalau nggak akan masuk itu." Udah bereskan piringnya, take responsibility, ajari dia tanggung jawab, bereskan barang-barang kalau dia sudah remaja. Kok usah dibahas nasihat, Pak. Selesaikan, beres, beberapa jam kemudian mungkin makan siang baru bilang, "Nak, tadi pagi kamu mecahin piring kan? Nanti lain kali hati-hati." Bukan saat terjadi, Pak. Tapi ada kondisi paling bagus untuk memberikan advice atau nasihat. Kapan? Saat anak melakukan kebaikan. Contoh, suatu saat anak kita kok gampang disuruh beli sesuatu ke warung misalnya. "Nak, belikan sampo nak ke warung." Ternyata dia mau. Ya mau, balik lagi. Pinternya anak mama, nanti yang rajin ya salatnya. Nah, di saat itu loh, Pak, 10 menit pertama saat seseorang berbuat baik, maka dia merasa semua nasihat itu menjadi pujian bagi dia. Nah, sayangnya kita kebalik-balik. Saat anak berbuat baik, boro-boro nasihat, makasih aja enggak. Saat anak berbuat buruk, nasihatnya seabrek-abrek. Sampai 2 jam anak suruh dengerin nasihat kita. Nah, itulah kemudian yang membuat anak kita tidak berubah dari kesalahannya. 5 hal ini, Pak, Ibu Bapak, semoga menjadi jeda. 5 hal ini kita bahas satu dulu, sesuai dengan alarm yang berbunyi. Semoga ada kesempatan. Apa yang pertama? Surat At-Taghabun, surat 64 ayat 11. Ini prinsip banget, Ibu Bapak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Dalam bahasa Arab, wa ma itu untuk segala peristiwa, segala sesuatu yang menimpa kalian, baik yang kalian suka maupun yang kalian tidak suka, tidak akan terjadi illa bi idznillah, kecuali karena izin Allah. Jadi Anda boleh menyalahkan siapapun, tapi nggak ada manfaatnya.
Hal itu terjadi bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah menghendaki itu terjadi, Pak. Anda bawa dompet ke pasar, kecopetan. Pertanyaannya, copetnya kenal Anda nggak? Dari sekian ratus orang yang bawa dompet, kenapa dompet Anda yang diambil, Pak? Sudah terjadi. Makanya orang beriman diharamkan mengucapkan dua kata. Kata Nabi, ada dua kata yang dua kata ini pintu setan, Pak. Dalam bahasa Arab, dua kata itu berbunyi laukana, seandainya saja. Kita nggak boleh mengucapkan seandainya saja kalau ada peristiwa menimpa kita. Contoh misalnya, ibu bapak jogging atau lari-lari, walking ya. Sekarang sedang budaya hidup sehat misalnya. Ibu bapak jalan. Kata si suami bilang ke ibunya, Bu, kita kan mau jalan, gak usah bawa dompet, biar gak usah jajan. Kita ngurangin kalorinya berapa, nambahnya berapa. Udah gak usah. JJP itu jalan-jalan pagi, bukan jajan-jajan pagi. Kata si bapak. Maka kata si bapak, jangan bawa dompet. Si ibu gak nurut, tetap bawa dompet. Lari dia. Jatuh. Nyampe rumah dompetnya hilang. Kira-kira bapaknya bilang apa bapaknya? Tuh kan, coba. Seandainya mama nurut sama bapak, itu haram, Pak, kita bilang begitu. Kenapa haram? Karena itu membuat masalah semakin rumit, membuat hati semakin tidak ridho. Karena 1000 kali Anda mengucapkan itu, tetap hilang dompetnya. Maka ada satu kalimat yang Nabi ajarkan, kalau ada peristiwa yang mungkin tak nyaman kita rasakan, ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Minimal qadarullah, semua atas takdirnya Allah. Ambil ibrahnya. Oh, mungkin ada kurang sedekahku, sehingga Allah ambil paksa, Pak. Tidaklah ada harta yang hilang kecuali memang harus hilang, Pak. Makanya setiap manusia diberikan ujian. Setiap rizki orang Allah berikan ujian, ada rizkinya orang lain. Pertanyaannya dua, mau keluar baik-baik atau keluar tidak baik-baik? Pasti keluar, Pak. Jadi setiap rizki kita tuh Allah selipkan rizki orang lain untuk jadi ujian. Mau nggak kita ngeluarin? Makanya betul kata para ulama, as-shadaqah darul as-shadaqah. Shadaqah itu tolak bala syariah. Maka mulai sekarang apapun yang terjadi, suka tidak suka, katakan qadarullah. Ini sudah takdirnya Allah. Dan mungkin yang kedua, sebagai pelengkap supaya ada pelajaran yang lebih bisa dimaknai, yakini semua yang Allah takdirkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah jelaskan di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 216, kata Allah, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untukmu, wa asa an tuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tidak suka terhadap sesuatu padahal itu baik untukmu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang paling tahu yang terbaik untuk hambanya. Yakini jemaah bahwa sesuatu yang Allah sudah takdirkan pasti itulah takdir yang terbaik. Karena memang Allah yang paling tahu yang terbaik untuk hambanya. Sebagai penutup saya ingin bertanya, ayah bunda sayang sama anak, ayah bunda semua? Lebih sayang sama anak apa sama pasangan, Bu? Oh, lebih sayang anak katanya, Pak. Luar biasa ya. Padahal anak itu ada masa hidupnya bersama keluarganya. Yang menemani Anda sampai tua siapa nanti? Pasangan ya. Mana yang ada duluan, anak atau pasangan? Pasangan. Tidak ada pasangan, tidak ada anak sebelum kecuali Anda Maryam. Ya. Maka semua orang mencintai anaknya. Saya ingin memberikan analogi sederhana. Kalau ibu bapak punya anak batuk terus, sepanjang malam batuk, gak sembuh-sembuh, sampai pagi masih batuk. Di saat batuknya belum sembuh, lewat tukang es krim depan rumah, anak Anda pun merengek, bilang, "Ma, Pak, minta es krim." Anda pun mampu membelikan. Pertanyaannya, kira-kira Anda belikan gak es krimnya? Anda sayang gak sih sama anak? Kenapa tidak mau mengabulkan permintaan dia? Kenapa? Ya jawabannya justru karena sayang. Berarti tidak mengabulkan kenyataan sesuai dengan keinginan. Bisa jadi karena sayang, Pak. Kalau kita saja begitu, apalagi Allah yang lebih maha mengetahui. Bukan berarti Allah gak sayang sama kita, ngasih kenyataan yang di luar harapan kita. Justru ketika anak kita yang lagi batuk minta es krim yang rasanya manis, tiba-tiba kita dari kamar bawa obat yang rasanya pahit, bertolak belakang gak? Di saat itu anak kita nuduh kita orang tua yang baik apa orang tua yang jahat? Jahat ya, mama jahat. Minta es krim malah dikasih
Padahal dari lubuk hati yang paling dalam seorang ibu berkata, "Nak, tidaklah mama melakukan ini kecuali mama tuh sayang banget sama kamu. Tidaklah mama tidak mengabulkan doamu, permintaanmu, karena mama ingin yang terbaik untukmu." Kalau kita saja manusia yang bukan yang maha mengetahui melakukan seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga dua hal ini cukup menjadi jeda. Dan biasanya kalau udah dapat materi ini langsung diuji biasanya, Pak. Ada aja kejadian, Pak. Loh, kadang-kadang kita tuh sekolah tapi nggak mau diuji tuh gimana, Pak? Alladzi khalaqal mauta wal hayata, tidak mungkin hidup tidak diuji, Pak. Alih-alih mempersiapkan, kita malah sering menghindari. Lucu, Pak. Jadi kalau ada ujian, kita harus persiapan, bukan malah mengundurkan diri. Karena amit-amit yang kita ucapkan tidak merubah kenyataan. Makanya betul, Pak. Musibah terberat adalah musibah yang tidak pernah dipersiapkan. Maka orang beriman tuh setiap harinya mempersiapkan hati. Ujian apa hari ini ya? Karena sesuatu yang sudah dipersiapkan, insya Allah lebih lapang ketika mendapatkannya. Itulah kenapa setiap kita naik pesawat, pramugari maju memperagakan prosedur apa? Keselamatan. Pakai pelampung, berarti dia membayangkan landing di mana? Di laut. Gak ada penumpang bilang pramugari nggak boleh suudon gitu dong. Gak ada, Pak. Makanya betul ada satu quote bagus banget dalam bahasa Inggris, guru saya menyampaikan, kita itu hope for the best, Pak. Hope for the best and do the best. Kita tuh berharap yang terbaik, melakukan yang terbaik, but prepare for the worst. Tapi siapkan kemungkinan terburuk, Pak. Namanya mitigasi. Jadi siap-siap habis ini. Ya. Jadi kalau ada kejadian nih, waduh gak enak nih, ingat, tarik nafas, Pak. Sadari ini kejadian mengecewakan, membuat kita bisa emosi, sadari. Dua, jeda. Jedanya sambil mengingat apa? Dua ini terjadi atas izin Allah. Dua, ini yang terbaik dari Allah. Saya mau guling-guling, mau ngamuk-ngamuk, tidak akan merubah kenyataan. Ini kenyataannya. Maka kita tidak bisa merubah kenyataan, tapi kita bisa merubah cara pandang melihat kenyataan. Dan tersisa 3 kunci yang lain, insya Allah kita bahas di kesempatan yang Allah izinkan, jika memang ada usia, insya Allah. Dan kalau memang ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah kita simak sama-sama mukadimah dari Ustaz membuka ayat 2 dari 5 lapang dada kunci manusia dimulai dengan Nabi Musa seperti silakan Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas. Iya. Masih 3 gitu. Silakan Bapak Ibu Kalau tidak ada, kita selesaikan begitu. Saya sengaja buka sesi tanya jawab dulu karena saya ingin, kalau memang ada materi yang menurut Ibu Bapak tidak sepakat, diskusikan, Pak. Ada satu adab yang mungkin kebanyakan ahlul ilmi, thalibul ilmi kurang paham. Jadi begini, kalau Ibu Bapak dapat materi, kok nggak setuju, maka Anda nanyanya ke yang menyampaikan materi, bukan ke ustadz yang tidak menyampaikan materi. Kadang-kadang kita kebalik-balik, Pak. Ada ustadz tausiah bla 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 bla, Anda nggak cocok, nanyanya ke ustadz yang lain, Pak. Makanya kalau Anda bertanya tentang dalil kunut, tanya ke ustadz yang kunut, Pak. Keluar semua dalil dan argumentasi ilmiahnya. Nah kadang-kadang ada jamaah nanya dalil tentang kunut kepada ustadz yang tidak kunut, dia cuma aja tidak ada dalilnya, Pak. Apalagi masalah fikih, masalah furu', pasti ada perbedaan pendapat. Makanya barangkali ada materi, atau setuju semua materi yang saya sampaikan sepakat? Ada yang tidak sepakat? Nah, semua ya? Semua sepakat bahwa lapang dada itu kunci bahagia. Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya juga tidak ingin jadi beban, khawatir usia tak sampai, kita selesaikan ya. Karena suruknya 15 menit lagi, harapannya semua yang hadir sebelum pulang sholat 2 rakaat dulu supaya pulang bergelar haji yang mabrur amin. Ya, walaupun tidak usah dipanggil ya. Perkenalkan Bu Hajah. Kenapa? Sudah sholat 2 rakaat ya? Itu pahalanya saja, Pak. Bukan ibadahnya. Karena kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, ada 4 syarat mendapatkan pahala haji. Pertama, subuh berjamaah. Tidak berlaku bagi yang tidak berjamaah, Pak. Yang kedua, thumma qa'ada, harus duduk, tidak boleh pergi. Yang ketiga, yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Syarat yang ketiga. Zikir itu macam-macam, bisa baca Quran, bisa ngaji. Yang keempat,
tidak beranjak sampai syuruk. Selesai syuruk dia sholat 2 rakaat. 4 syarat ini dikerjakan, Anda mendapatkan pahala haji. Kata Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Pahalanya haji, bukan statusnya. Ya, nanti sudah berapa kali haji? Sering sekali saya haji. Tiap pagi saya haji. Sesat menyesatkan itu ya. Yang ketiga, kunci lapang dada. Yakini semua masalah sudah terukur, kita mampu melewatinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah dari surat Al-Baqarah ayat terakhir, semua kita hafal. Tidak mungkin Allah memberikan beban kecuali Allah tahu kita mampu melewatinya. Contoh analogi lagi. Misalnya saya punya anak 2. Saya punya anak berapa jemaah? Anak pertama usia 17 tahun, anak kedua usia 5 tahun. Kemudian saya beli beras 5 kilo di supermarket, saya bawa naik motor, kemudian saya mau pindahkan itu beras 5 kilo dari motor ke dapur. Kira-kira kalau saya mau minta tolong ke anak yang mana? Anak pertama usia 17 tahun atau anak kedua usia 5 tahun? Anak pertama. Mungkin nggak saya nyuruh anak yang kedua usia 5 tahun? Kenapa nggak mungkin? Bu, Pak, kalau kita aja bisa ngukur mana yang mampu dan mana yang tidak mampu, apalagi Allah yang maha mengetahui, oh ya dipikir gitu loh ya. Kita aja nggak mungkin ngasih beban kecuali kita tahu dia tuh mampu. Masa Allah ngasih masalah serampangan, Pak? Allah ini ngasih masalah pasti karena Allah tahu ini hamba mampu. Makanya jangan pernah bertanya, why me ya Allah, kenapa harus aku yang mengalami ini? Allah jawab, why not? Terserah aku Tuhannya kok situ yang ngatur. Kadang-kadang kita tuh lupa bahwa kita tuh Rob, kita tuh hamba, Allah Robnya, Pak. Tahu nggak arti Rob apa? Yang maha mengatur, Pak. Rob itu yang maha mengatur. Berarti ada yang diatur. Siapa yang diatur? Kita. Makanya betul, Pak. Salah satu orang tuh bisa hidupnya stabil ya, steady. Itu harus punya sadar diri dan sadar posisi, Pak. Kita tuh sadar diri kita nih hamba. Posisi kita makhluk. Allah yang mengatur, ya terserah Allah. Tapi yakini kalau ada masalah musibah menimpa kita, pasti kita mampu melewatinya. Makanya betul kata para ulama, tidaklah berat masalah kecuali hanya di pikiran saja, Pak. Pikiran kita tuh seringnya mendramatisir masalah. Pernah nggak di masa lalu ada peristiwa yang kita pikirin terus kayaknya berat banget, pas dijalani biasa aja. Ya kan? Mungkin ibu-ibu pernah ngalami lahiran anak pertama, membayangkan kayak apa lahirannya, ya Allah. Lubang sekecil ini, kepala bayi segede itu, gimana keluarnya ya Allah? Keluar walaupun pas pembukaan 1, 2, 3 ngejerit-jerit, nyakar-nyakar suaminya, ampun 5 anaknya. Jadi beratnya masalah tuh hanya di sini, Pak. Hanya di pikiran. Makanya betul kata para ulama, tidak ada yang paling mengganggu manusia kecuali pikirannya sendiri, yang mendramatisir masalah. Padahal pas dijalani biasa aja. Ada satu jamaah curhat, Pak, sambil nangis-nangis. Orang Depok. Dia mantan orang kaya. Berarti sekarang miskin, Pak. Bangkrut. Pengusaha properti suaminya. Kemudian suaminya meninggal mendadak. Hati-hati yang bergantung sama suami, Pak. Ya, suami bisa meninggal kapan saja. Maka qul huwallahu ahad, Allahus. Bergantung hanya kepada Allah. Dia nangis karena semua asetnya disita. Properti suaminya disita karena banyak proyek-proyek pengembangan yang belum selesai. Akhirnya semua properti disita, termasuk rumah satu-satunya terakhir yang memang cukup mewah di daerah perumahan apa di Margonda tuh, Pesona. Tahu ya, luar biasa ya. Nah, dijual, Pak. Mohon maaf, disita pihak bank. Dia curhat begini, Ustaz, seminggu lagi rumah saya disita. Kenapa disita, Bu? Dulu dijadikan jaminan. Ya wajar kalau dijadikan jaminan, disita tuh wajar, Bu. Tidak usah gelisah karena dijaminkan, disita ya wajar. Hukumnya begitu, betul tidak, Pak? Kecuali tidak dijaminkan, disita. Ibu baru konsultasi sama saya bantu, Pak. Karena salah berarti tindakan bank. Tapi kalau bank nyita rumah Anda, di mana rumah Anda sertifikatnya dijaminkan dan tidak mampu bayar, ya bagaimana begitu hukumnya? Ya tapi gimana? Enggak gimana-mana, Bu. Bismillah, Bu, jalani semampu Ibu. Dekatkan kepada Allah sisa waktu. Udah. Akhirnya betul rumahnya disita, dia pindah ke kontrakan. Sekarang tinggal di kontrakan. One day suatu hari ketemu. Wajahnya sudah tidak sedih lagi. Wajahnya lebih berbinar, penampilannya lebih sederhana. Dia bilang begini, Ustaz, ternyata ngontrak tidak semenyeramkan yang saya bayangkan.
Ternyata saya tinggal di kontrakan di mana dekat dengan warga kampung. Saya baru merasakan bertetangga hari ini Pak Ustadz. Dulu saya nggak kenal tetangga saya. Sekarang saya masak, mereka masak, kita kumpul bareng-bareng. Terasa hidup saya sekarang Ustadz. Ternyata ada satu sisi di mana Allah ambil, sisi lain Allah berikan Bapak. Ya. Oleh karena itu yakini semua masalah terjadi, Allah sudah ukur kita mampu melewatinya. Yang keempat, yakini sebagaimana di surat Al-Insyirah, mohon maaf, surat 94 ayat 5 sampai 6. Al-Insyirah itu artinya lapang dada. Makanya satu surat yang diturunkan khusus untuk melapangkan dada Nabi Muhammad itu surat Al-Insyirah. Perlu 3 jam kalau kita membahas tentang tafsir Al-Insyirah itu bagus banget. Kapan-kapan lah, semoga Allah izinkan ya. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam ilmu komunikasi kalau ada kalimat sama diulangi lebih dari sekali, itu untuk penegasan, Pak. Kenapa ada penegasan? Karena ada orang yang ragu, Pak. Jadi kalau orang ngomong kok sampai mengulang-ulang, berarti yang ngomong pengen yang mendengarkan itu yakin. Berarti ada potensi keraguan. Emang ada ya di balik kesulitan ada kemudahan? Kata Allah apa? Ada. Bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Ibu bapak tahu buah durian nggak? Ada yang suka durian di sini? Kenapa Anda suka durian? Padahal kulitnya tajam tidak? Tajam. Bisa melukai jari jemari kita nggak? Kenapa Anda suka? Kulitnya enak. Dalamnya. Kenapa Anda bisa suka sama durian? Tidak semua bagian durian Anda suka. Tapi kenapa kalau ditanya suka durian langsung jawab suka? Karena Anda fokus ke bagian yang enaknya. Tidak ada kehidupan manusia yang 100% enak. Nggak ada, Pak. Nobody perfect. Nggak ada manusia hidupnya sempurna. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sebutkan siapa di sini yang tidak punya masalah. Angkat tangan coba. Saya pengen tahu orangnya kayak apa. Pengen kenalan. Ada? Ada, Pak? Bu? Dibalik, siapa yang punya masalah hidupnya angkat tangan? Tidak usah angkat tangan. Sudah nampak wajah-wajahnya. Setiap orang punya ujiannya masing-masing, Pak. Hanya saja kita sering memandang kehidupan orang bagian enaknya. Ya enaknya jadi dia. Suaminya pejabat. Bagian suaminya pejabat dia menang, Pak. Tapi mertuanya rewel, Pak. Kita mungkin suaminya bukan pejabat. Tapi mertua kita tidak rewel. Setiap orang ada ujiannya masing-masing. Maka jangan silau, jangan sibuk melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Jangan cuma dilihat rumputnya, lihat juga tagihan listriknya. Jadi setiap orang tuh ada ujiannya masing-masing. Makanya salah satu terapi, ini saya juga sedang mengamalkan. Kalau Anda hidupnya sudah mulai numbness ya, hilang rasa, hilang bahagia, kurangin bersosial media. Jadi kalau Anda sudah mulai sering ciri-ciri orang kehilangan rasa, kehilangan kebahagiaan itu apa? Mudah emosi. Mudah emosi, sering bosan di rumah. Bawaannya pengen keluar, padahal nggak tahu kemana, yang penting keluar. Berarti hatinya sedang bermasalah. Maka kurangin lihat sosial media yang isinya memperlihatkan kebahagiaan hidup orang. Makanya Bu Pak, Islam sangat melarang pamer. Kenapa? Pamer merusak kebahagiaan orang. Ada perempuan wanita muslimah, dia tenang di rumah sebagaimana kodrat seorang muslimah. Wa qarna fi buyutikunna, kata Allah, berdiam dirilah di rumah wahai perempuan kecuali ada urusan penting di luar rumah. Tiba-tiba lihat status WA temannya jalan-jalan. Tadinya dia bahagia-bahagia aja, Pak. Tadinya dia tenang-tenang aja, lihat temennya statusnya OTW mulu tiap hari, akhirnya tergoncang batinnya. Dia bilang ke suaminya, sayang, kapan kita jalan-jalan? Paham? Betul tidak? Awalnya keinginan itu tidak ada, Pak. Awalnya keinginan itu biasa saja. Karena kemudian yang dilihat orang-orang jalan-jalan terus, mulailah terjadi comparison, perbandingan, Pak. Makanya kata Nabi, boleh kita membandingkan hidup kita, tapi kata Nabi, ungduru ila man huwa asfala minkum. Bandingkan ke yang lebih sulit hidupnya dibanding kalian, bukan ke atas. Kalau ke atas gak ada bahagianya. Anda naik mobil 1 juta umat. Tahu mobil 1 juta umat? Mobil yang gak bisa diselip. Avanza. Kok bisa gak bisa diselip? Selip Avanza lagi di depan. Tidak ada ujungnya Avanza. Avanza baru sekarang lebih kekar, lebih besar, naik Avanza baru. Wah, dingin AC-nya, empuk kursinya. Tiba-tiba diselip mobil Innova, pakai gunnah, Innova. Double N-nya itu. 2 harokat, pakai khoisyu masuk hidup. Innova. Mobil apa?
Kemudian dia berhenti di lampu merah, melirik ke Innova. Bagusnya Innova Reborn ya. Gagah kekarnya. Seandainya mobilku bukan Avanza, Avanza seketika tidak membahagiakan dirinya, Pak. Hilang dinginnya AC itu Avanza. Kursi jok Avanza jadi terasa keras, Pak. Ternyata yang naik mobil Innova diselip mobil Pajero, Pak. Atau naik mobil Fortuner misalnya, Toyota Fortuner. Kata yang naik mobil Innova, gagahnya Fortuner ya. Tinggi itu, kalau ada banjir tidak kena bayar banjir itu. Enaknya kalau mobilku Fortuner. Yang naik mobil Fortuner diselip lagi, Pak, Lamborghini. Cepernya. Enaknya itu mobil. Itu suaranya sangar kali suaranya. Fortuner tidak membahagiakan. Yang naik mobil Lamborghini diselip rombongan mobil pejabat. Enaknya tidak kena macet. Maka siapa yang melihat ke atas dalam urusan nikmat, dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Tapi siapa yang bersyukur, yang naik mobil Avanza, lihat sampingnya, naik motor kehujanan. Iya Allah, bersyukurnya nggak kehujanan. Yang naik motor, lihat ke sebelah kirinya. Walaupun kehujanan, cepat langkahku karena naik motor, dia naik sepeda. Yang naik sepeda, lihat ke kiri, jalan kaki. Bersyukurnya, saya masih bisa lebih cepat dibanding yang jalan kaki. Yang jalan kaki, lihat yang didorong di kursi roda. Bersyukurnya aku bisa kemana-mana sendiri tanpa menyulitkan orang lain. Yang didorong di kursi roda, lihat ke orang yang dirawat di ruang perawatan. Bersyukurnya. Yang di ruang perawatan, lihat orang yang di ruang ICU. Hanya detak jantung yang terdengar, tidak bisa ngobrol. Yang di ruang ICU tetap bahagia melihat ke sampingnya ruang jenazah. Jadi selalu bisa menemukan kebahagiaan kalau kita melihat sisi baik dari sebuah peristiwa. Selalu ada, Pak. Selalu ada. Bahkan kalau istri sedang marah, ada sisi baiknya nggak? Sisi baik istri marah apa? Yang bisa membuat Anda lebih lapang dada menerima kenyataan istri ngambek. Istri ngambek itu fitrah. Selagi dia perempuan dan normal, mesti ngambek. Jangankan istri Nabi aja ngambek, Pak. Kalau tidak percaya, buka surat Al-Mujadalah. Isinya cerita-cerita istri Nabi yang ngambek. Silent treatment, mendiamkan suami. Dulu saya tipe orang yang perfeksionis, Pak. Sebelum belajar ilmu tentang psikologi, ternyata cara untuk bahagia menerima kenyataan itu lihat sisi baik. Apa sisi baik istri marah? Satu, anggaran belanja menurun drastis, Pak. Ya, ternyata istri marah tidak banyak mintanya, Pak. Dia tidak minta tas, dia tidak minta jalan-jalan. Kenapa? Gengsi. Dua, istri marah, ternyata istri marah lebih kuat, Pak. Dia bisa pasang tabung gas sendiri, bisa angkat galon sendiri. Kita berbaik hati menawarkan bantuan. Mama mau dipasangkan tabung, gak usah. Banyak sekali manfaatnya, Pak. Kalau kita lihat sisi baiknya, selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Tapi kalau kita lihat sisi buruknya, selalu ada buruknya. Saya bermanfaat di mana-mana, tetap ada buruknya. Saya jarang di rumah, betul tidak? Jarang ketemu anak. Makanya fokus kita ke hal yang baik-baik. Karena kehidupan manusia mesti ada dua sisi. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan terakhir sebagai penutup, yakini seberat apapun musibah, masalah, tidak ada jalan buntu. Kenapa? Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya, setiap masalah ada jalan keluarnya. Bisa jadi masalah itu tidak nampak jalan keluar, bukan tidak ada jalan keluarnya, tapi nggak kelihatan. Beda nggak? Nggak kelihatan sama nggak ada. Beda nggak jemaah? Ibu bapak sedang naik mobil, hujan besar membuat kaca mobil tertutupi daun kotoran. Kira-kira saat kaca mobil tertutupi kotoran, daun, debu, jalan di depan kelihatan nggak? Nggak. Padahal ada jalannya nggak? Pasti bersihkan pakai apa? Wiper. Bersih nggak kacanya? Jalan di depan kelihatan nggak? Kenapa sebelum dibersihkan nggak kelihatan? Bukan tidak ada. Jadi solusi itu bukan tidak ada, Pak, tapi nggak kelihatan karena kotornya batin kita sehingga kita tidak bisa melihat petunjuk dari Allah. Makanya istighfar salah satu jalan untuk membuka setiap solusi dalam kehidupan. Kapan-kapan insya Allah kita bahas tafsir dari surat Nuh ayat 10-12 tentang powerful of forgiveness. Bagaimana hebatnya, bagaimana kekuatan memaafkan. Baik memaafkan kepada tiga ya, meminta maaf kepada Allah, kepada orang lain, dan kepada diri sendiri, Pak. Nah, insya Allah kapan-kapan banyaklah kira-kira hal yang kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah jika Allah memudahkan. Walaupun usia tidak ada yang tahu ya. Meninggal itu tidak kenal usia. Meninggal itu bisa Anda dulu baru saya, atau saya terakhiran Anda duluan juga bisa. Seperti tidak terima sekali jemaah.
Atau saya duluan, Anda lebih dulu juga bisa ya. Terserah Allah. Tapi pastikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.